Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, perkenalkan aku Arjuna Astama Karniawan di sini sebagai host untuk episode keempat Pusja Talks. Yeay. Di sini aku nggak sendirian kok. Di sini aku ditemenin sama narasumber aku. Boleh perkenalkan dulu Kak? Ya, kenalin aku Fentan Niken Rianti, bisa dipanggil Niken. Oke. Eh, Gimana? Oke. Udah. Oke Kak Niken, jadi di sini untuk episode yang kali ini kita akan membahas tentang Kak Niken dong sebagai salah satu pendamping dari ekskul perpustakaan remaja ini. Jadi Kak Niken, aku mau tanya-tanya nih, jadi pengalaman kakak di sini tuh gimana sih? Pengalaman di sini itu aku udah kerja di sini tuh kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun, terus aku megang Pusja juga kurang lebih segitu. Untuk pengalaman di sini sih happy-happy aja ya. Happy-happy aja. Happy-happy aja, nggak ada masalah. Terus juga terutama sama Pusjanya ya, jadi kak Pusjanya itu kayak kita bisa temenan meskipun ada jarak gap umur kan lumayan ya, Iya. tapi nyaman-nyaman aja dan suka saling cerita kayak gitu. Oh begitu, oke. Kak Niken, pas pertama kali Kak Niken masuk ke sini bekerja sebagai apa ini di sini Kak? Petugas perpustakaan. Petugas ya, perpustakaan ini gimana? Pas awal-awal masuk? awal-awal masuk Boleh grogi sih. ceritakan. Grogi sih awalnya, kayak kan meskipun udah pernah magang di sini kan aku dulu waktu kuliah, cuman waktu kerja di sini ya grogi soalnya kan belum kenal. Soalnya waktu aku magang juga angkatan yang aku kenal itu lagi magang, lagi PKL. Oh. Jadi eh, mulai ya kayak memulai yang baru, kayak harus kenalan lagi, terus habis itu bisa deket, terus eh, beberapa bulan kemudian ketemulah sama angkatan-angkatan yang baru, soalnya kan Oh, ganti iya. tahun ajaran baru kayak gitu. Oh begitu. Oke oke. Jadi Kak Niken ini pertama masuk Pusja itu di tahun berapa Kak? Pertama masuk SMK ya, kalau masuk Pusja nggak pernah ya aku. Oh enggak, maksudnya jadi petugas perpustakaan di sini. Kalau jadi petugas perpustakaan di sini tahun kemarin, tahun 2024 ya berarti. 2024 masuk sini. Oke. Jadi Kak Niken di sini sudah setahun guys jadi pendamping Pusja sama petugas perpustakaan juga gitu. Kak Niken, gimana sih pendapat Kakak buat ekskul Pusja yang sekarang ini? Aku kan baru bener-bener megang Pusja, ini kan angkatannya kalian ya. Iya. Itu menurutku sih kinerjanya udah baik ya menurutku. Soalnya kan aku juga nggak tahu kinerja yang angkatan kakak kelas kalian itu kayak gimana. Soalnya aku megangnya juga cuman beberapa bulan. Terus kalau kalian kan bener full 1 tahun ya aku pegang. Sejauh ini sih baik, cuman mungkin ada beberapa problem yang bisa kalian selesaikan juga. Terus kayak kerja sama kalian juga buat aku bagus, keren kayak gitu. Jadi kayak kalau dikasih rate gitu dari Ya, 1 boleh sampai kasih 5, buat aku kerja kalian udah 4,5. Wih, 4,5. Yeay. Gini Kak, kan Pusja ini kan udah banyak kegiatan nih. Nah, menurut Kakak kegiatan apa yang paling Kakak sukai di sini? Kalau yang paling aku sukain jelasnya itu sebenarnya ya kegiatan rutinan ya, rutinan di sini. Cuman kalau yang paling berkesan menurutku ya lead camp. Lead camp. Lead camp itu buat aku berkesan banget, soalnya kayak kalian benar-benar ngatur kan, mulai dari awal, dari sebelum kegiatan, terus di hari hanya itu kayak gimana, persiapannya kayak gimana, kan kalian sendiri yang ngatur, aku kan cuma nemenin. Itu jadi kayak kelihatan banget kerja keras kalian itu kayak gimana kayak gitu. Jadi kayak berkesan buat aku kayak gitu. Oke. Jadi Kak Niken ini punya apa ya? Oh, Kak Niken ada keluh kesah nggak di pas jaga di perpus ini? Kalau keluh kesah jaga di perpus itu sebenarnya aku kan orangnya suka ketenangan ya. Makanya kan aku milih kerja di perpus dan ambil jurusan ilmu perpustakaan dulu waktu kuliah. Iya. Soalnya aku suka yang tenang, sunyi gitu. Ya aku pikir kan perpustakaan bakal seperti itu ya. Cuman ternyata di SMK 4 nih konsepnya kita itu bisa ya enggak yang seenaknya sendiri itu enggak. Cuman kita itu di sini tuh siswanya itu
biar mereka tuh ngerasa nyaman tuh kayak gimana. Jadinya kadang ada sedikit suara-suara kayak gitu itu jadi kan nggak bisa toh yang ngatur terlalu kayak diam harus diam kan enggak Iya. kayak gitu. Ya itu sih kalau kesannya cuman kalau lagi berisiknya aku bangetan aja kayak gitu. Jadi Kak Niken kan kakak kan dulu pernah ikut kegiatan baksos ya, bakti Iya. sosial. Nah, menurut Kak Niken itu gimana sih baksos ini, sama baksos yang paling berkesan buat Kak Niken tuh baksos yang tahun berapa gitu? Kalau baksos aku ikut itu 3 kali. Aku ingat banget aku ikut baksosnya Pusja itu 3 kali. Yang pertama waktu aku magang itu aku ikut baksos besar. Itu cuma ikut aja sih. Aku nggak masuk kayak jadi panitianya, jadi pembinanya tuh nggak. Itu benar-benar aku cuma ikut aja, ikut ngeramein aja. Soalnya itu awal-awal aku magang disuruh ikut. Terus yang kedua itu baksos besar lagi yang di angkatan kalian tapi masih dipegang kakak kelas kalian. Terus yang terakhir baksos kecil kemarin. Kalau dari ketiga itu yang paling berkesan jelas yang aku nggak jadi apa-apa ya. Soalnya kan cuma ikut gitu, jadi kayak ngerasain kayak seru gitu, seru banget. Tapi untuk kedua baksos lainnya kan aku ikut nimbrung ya, maksudnya aku yang ikut apa namanya, jadi panitianya juga, jadi pembina kalian juga kayak gitu. Itu bener-bener sempet kacau sih yang baksos besar. Soalnya kan itu aku baru berapa bulan di sini, terus aku megang kalian kan aku belum pernah tuh yang kayak bener-bener megang kalian secara langsung gitu. Kan dulu masih dibantu sama pustakawan sebelumnya. Lah waktu yang baksos besar itu event pertama gede nya Pusja yang aku pegang. Dan ternyata emang menurutku pribadi itu hancur. Sebenarnya nggak sehancur itu, cuman karena ada beberapa barang yang ketinggalan jadi kan banyak miskom di situ. Jadi dari situ sih aku belajar dan akhirnya di baksos berikutnya juga nyaman-nyaman aja. Jadi kayak fine-fine aja jalannya, nggak apa namanya, nggak seugal-ugalan yang sebelumnya kayak gitu rasanya. Jadi ibarat kayak belajar dari kesalahan gitu ya. Betul. Kan kita kan biasa ada pertemuan rutin nih. Nah, kegiatan favorit kakak itu apa sih di sini? Buat kegiatan rutin? Kalau kegiatan rutin, aku lebih suka waktu kita main game sih. Soalnya kalau kegiatan literasi kan ya kayak membaca gitu, membaca terus kayak rasanya kayak diem-dieman gitu. Tapi kalau lagi main games bareng, itu tuh kita kayak deket banget gitu loh. Meskipun awalnya tuh kita kayak nggak begitu deket, tapi kalau udah main games kan kayak nggak kerasa ternyata bisa deket kayak gitu. Cuman aku juga suka waktu literasi rutin juga sih, kayak kita baca buku. Soalnya kan aku sendiri suka baca ya, jadi kayak kalau lagi baca-baca bareng gitu tuh kan kita bisa ngeluapin apa yang kita baca, kita bisa menerangkan ke banyak orang kayak ini loh yang kita baca tuh seru kayak gitu. Kalau misal nih dari selama pengalaman Kak Niken udah ada di perpustakaan ini, menurut kakak udah berubah apa aja sih? Kayak dari awal masuk sampai sekarang tuh kakak ngerasa kayak berubah atau masih sama aja gitu? Kalau berubah pasti berubah ya. Aku ngerasa aku kan tipe yang nggak mudah bersosialisasi. Oh iya. Iya kan? Oh iya. Aku tipe yang nggak mudah langsung bisa akrab sama orang. Tapi selama bekerja ini kan aku harus dituntut bisa ngomong ke orang yang aku sendiri bahkan nggak kenal awalnya ya kan. Cuman aku harus ngomong ke situ untuk melakukan tugasku kayak gitu, melakukan pekerjaanku. Ya dari situ sih aku ngerasa aku sedikit berubah dan bisa mulai mengakrabkan diri ke beberapa orang yang mungkin aku nggak kenal juga kayak gitu. Itu sih yang menurutku. Jadi aku ngerasa kayak ya berubah, kalau berubah pasti berubah. Oke. Kan tadi kan kakak pernah cerita soal yang baksos itu kan katanya kacau banget kan. Nah, caranya Kak Niken supaya biar hal itu nggak terjadi, terus pas di acara itu ketika acaranya di sananya itu Kak Niken seperti bagaimana cara menanggulanginya gitu? Jelas kalau aku waktu itu kan ada kayak yang kacaunya itu barang ketinggalan. Itu bener-bener kayak nggak kepikiran gitu. Soalnya emang ada miskom kan sebenarnya di situ. Di situ ya kan semuanya panik. Soalnya ada yang bener-bener kayak ngompori lah istilahnya, kayak ngompori kayak gimana kayak gitu loh. Jadi kan makin panik semua.
makin panik semua. Akhirnya ya aku coba buat nenangin diri, dinginin kepala, gimana kita cari solusinya. Terus akhirnya ya bisa kita selesaiin. Jadi waktu itu juga kebetulan ada guru yang mau ikut, cuman nyusul. Jadi kita minta tolong ke beliau buat bawain barang yang ketinggalan itu. Oh, jadi tetap ada solusi yang Tetap ada solusi. Intinya ya harus kepala dingin sih kalau mau mikirin solusi di Iya, kehektikan dunia. Oke, betul. Oke. Buat selanjutnya kalau kan dulu kan ada banyak kegiatan kan kayak lead camp, baksos, terus aja juga kegiatan rutin. Nah, kan ini kan pernah jadi apa aja sih di situ? Coba diceritakan ya. Kalau dari semua kegiatan itu ya aku jadi yang pasti jadi pembina ya, soalnya aku harus nemenin kalian di setiap kegiatan. Itu waktu kalau rutinan yang pasti aku ngisi materi, cuman itu kalau lagi nggak ada mahasiswa yang magang di sini. Kalau lagi ada mahasiswa yang magang ya jelas aku bakal minta tolong mereka buat mengisi materi biar mereka juga sama-sama belajar kayak gitu. Jadi adik-adiknya belajar, merekanya juga belajar kayak gitu. Terus kalau kegiatan buat lead camp sama baksos kan hampir sama ya. Iya. Nah di situ aku jelas ngebantuin kalian. Sebenarnya yang kerja kan kalian sendiri, cuman aku lebih ngebantunya tuh cuman kayak follow up aja. Jadi kayak ini udah dikasihkan apa belum proposalnya, udah ditandatangan belum proposalnya, terus kayak udah siap belum, udah berapa persen kesiapan kalian. Terus itu sih yang paling aku highlight itu keuangan itu penting banget ya, soalnya ada beberapa pasti bakal ada kayak tiba-tiba uangnya hilang kayak gitu. Itu sebenarnya nggak hilang sih, cuman kayak lupa nggak dicatat pengeluaran kayak gitu. Jadi kayak kadang kan di situ kalau kelihatan uangnya hilang kan panik ya kan. Iya. Nah di situ aku bener-bener ngikutin yang jadi bendahara. Jadi kayak ya gimana caranya mereka harus bisa jelas gitu uang yang masuk sama uang yang keluar. Jadi aku bener-bener yang paling aku fokusin sih kalau di setiap kegiatan tuh di keuangannya, soalnya itu bener-bener riskan menurutku. Yang paling beresiko ya. Iya, Oke. Jadi setelah aku tadi bahas soal sama kan Nika juga bahas soal acara itu, menurut kakak tuh hal yang paling krusial sama paling nggak ngenakin buat kak Nika tuh apa? itu ya aku paling nggak suka diburu-buru. Nggak sulit. Tapi aku tipenya itu yang punya deadline sendiri. Jadi aku pasti bakal udah jelasin ke semuanya kalau aku tuh punya deadline. Jadi kalau bisa tanggal segini selesai, dan itu aku nggak bilangnya 3 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, apa 1 hari sebelumnya tuh enggak. Aku pasti udah bilang jauh-jauh hari. Kalau deadline-nya segini, pasti aku bilangnya minimal itu 1 minggu sebelum, minimal. Jadi kalau kalian ngerasa aku buru-buruin, ya berarti kalian yang nggak buru-buru nyelesain gitu loh. Padahal udah diingetin. Padahal udah diingetin. Nah, tapi kalau pas hari H kegiatan gitu ya, hari H kegiatan kayak di baksos atau di lead camp, itu kan sering banget tuh kayak tiba-tiba melenceng jauh dari rundown. Rencana awal. Jadi kayak harus diburu-buruin kayak ini kenapa Mendadak, ini kok tiba-tiba mendadak benar. gitu. Ini kayak ini kenapa kok belum ada, ini kenapa gini-gini. Nah, itu aku nggak suka. Soalnya harusnya emang rundownnya tuh kayak gini, berhenti di jam ini, tapi Kayak ibarat kita udah ngurus dari lama kok tiba-tiba berubah. iya kayak gitu. Jadi kayak itu aku paling nggak suka sih. Jadi itu benar-benar masa yang paling nggak enak yang pernah aku ingat kayak gitu. Jadi Kak Niken kan dulu pernah jadi pembina buat acara bakso sama lead camp ya. Nah, di workshop ini kakak pernah jadi apa sih? Gitu. Kalau di workshop ini aku jadi panitia ya, pasti aku jadi panitia yang ngatur mulai dari awal sampai acara selesai. Tapi ya aku nggak sendiri, aku biasanya kalau ada workshop itu ketika ada mahasiswa yang mau di perpus, jadi pasti aku dibantu mereka kayak gitu. Nah, buat workshopnya sendiri itu aku ngatur mulai dari awal, mulai dari cari narasumbernya, terus cari pesertanya, itu aku yang ikut ngatur di dalamnya kayak gitu. Meskipun aku cuman ngawasin aja sebenarnya, soalnya kan kita harus mengajari
kayak mengajari mahasiswa-mahasiswa buat ini loh kalau bikin suatu kegiatan tuh kayak gini. Makanya kita ngelepasin itu semua kayak gitu. Terus habis itu ya aku ya itu dari nelpon pemateri, terus kita cari-cari tema, kan harus ada temanya kayak gitu. Terus juga Kak Niken kan ini tahun terakhirnya buat Kak Niken Iya, kan ya sebelum pergi. Nah, Kak Niken ada rencana nggak ke depannya mau kayak gimana buat Kak Niken sendiri? Kalau aku kedepannya sih, aku tipe orang yang ikutin alur aja ya. Jadi kayak nanti dikasihnya sama Tuhan kayak gimana ya, aku ikutin kayak gitu. Jadi cuman aku sih pengennya buat diriku sendiri sih mulai coba belajar mandiri ya. Soalnya kan dari sini aku bener-bener dari seumur hidupku ini awal dari aku mau belajar mandiri kayak gitu. Oke. Untuk kalau misal Kak Niken udah nggak di sini nih, ada pesan kesan nggak yang misal Kak Niken kasih buat angkatan selanjutnya Pusja ini? Kalau buat Pusja sih pesanku cuman yang pertama kalau yang kelas 10-nya ya, yang baru itu tuh yang nurut sama kakak-kakaknya. Soalnya kan yang tahu awalnya itu gimana kan jelas kakak-kakaknya yang udah ngerasain duluan. Jadi kalau mau berpendapat pun nggak apa-apa, cuman kalau bisa diikutin kakak-kakaknya dulu. Terus itu sih kekompakan. Soalnya kalau kalian nggak kompak ya namanya suatu organisasi, kalau nggak kompak ya bakalan hancur dan bubar kan. Iya betul. Oke. Jadi Kak Niken selama menjaga perpus ini sebenarnya Kak Niken pernah libur nggak sih? Libur pasti, harusnya kan kalau dari petugas perpustakaannya aja itu tuh liburnya Sabtu Minggu. Cuman kan karena ekskul kalian di hari Sabtu, jadi akunya liburnya cuma di hari Minggu. Cuman ada kok beberapa kali aku izin buat liburan ya, karena kalau nggak gitu ya gila. Kalau kebanyakan kerja kan kayak nggak bisa ya. Jadi ada waktu dimana kita itu harus liburan, kita harus nikmatin kayak adalah 1, 2, 3 hari kita nggak ngapa-ngapain kalau nggak ada waktu buat kita konser. Oh. Apa nih? Enggak. Siapa yang buat? Kita. Anjay. Aku bacain nanti di rumah yo. Iya. Gak boleh, harus direview di sini. Gak bisa banget. Soalnya aku bahagia. Anjir. Si. Kamera. Jadi teman-teman Kak Niken ini, jadi tahun ini adalah tahun terakhir untuk Kak Niken. Jadi kami sebagai anggota Perpustakaan Remaja, kami memberikan hadiah terakhir untuk Kak Niken sebelum Kak Niken bisa melanjutkan kehidupannya gitu. Kehidupannya. Ya bener-bener nggak salah. Thank you. Yeah. Thank you guys. Jadi teman-teman sekian dari Pusja Talk episode keempat ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.